Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfianjani, dari kelas 7 SIP 1. Di video kali ini, saya ingin mereview artikel tentang Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance terhadap Economic Performance. Next. Apakah yang menjadi motivasi atau isu REACH GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan? Motivasi atau isu yang dilakukan dalam penelitian ini, kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan. Karena untuk saat ini, dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha merupakan faktor yang menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Untuk saat ini, kinerja lingkungan menjadi informasi penting bagi pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lingkungan kinerja juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan adalah pandai menggambarkan tingkat produksi yang efisien, dengan standar keamanan yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Next. REACH GAP-nya yang pertama yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari tahun 2013. Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan peluang untuk memperoleh pasar baru menurut Porter dan Van der Leyen tahun 1995. REACH GAP yang kedua yaitu pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi, di mana seiring berjalannya waktu, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya, menurut Wibisono tahun 2014. Ortirisky dan Benjamin tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. REACH GAP yang ketiga yaitu pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, di mana citra perusahaan ini diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat membentuk persepsi pelanggan dan waktu ke waktu menurut Fed et al. Tahun 2000. Terkait hal ini, menurut Tran al. Tahun 2015, menyatakan bahwa citra perusahaan yang mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perasaan. Yang keempat, pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, di mana pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam organisasi dan menjadi bagian penting dari manajemen bisnis menurut Chen et al. Tahun 2011. Keunggulan green kompetitif adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja ekonomi tanpa mengabaikan lingkungan berkelanjutan. Next. Yang kelima, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi.
Kinerja lingkungan yang baik dapat dicapai jika didukung oleh pengelolaan lingkungan atau munculnya inovasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa green, keunggulan kompetitif dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja lingkungan yang akan dilakukan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Great Rich Gap yang keenam, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi, di mana keunggulan kompetitif hijau ini mampu memberikan citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Kapan perusahaan mampu menciptakan green competitive advantage, artinya perusahaan mampu menunjukkan keunggulannya kinerja dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan, yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Lalu yang ketujuh, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan sosial performance, sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Manfaat pengelolaan lingkungan yang baik tentunya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam perusahaannya dan dioperasikan, sehingga secara tidak langsung kemampuan perusahaan mengelola lingkungan mengelola lingkungan berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Next, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel utama dalam penelitian ini yang pertama, kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari tahun 2013. Yang kedua, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Menurut Prabandari dan Suryanawa tahun 2014. Artikel yang ketiga yaitu citra perusahaan diawali dengan adanya persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu menurut Fat et al. Tahun 2000 terkait hal ini. Artikel yang keempat yaitu peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dan kegiatan usahanya menurut Wibisono tahun 2014. Artikel yang kelima yaitu Grand Competitive Advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di masa di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sesuai dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dan strategi lingkungan yang sukses ini. Next, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pembisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan. Manajer, salah satu untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan.
Next, apakah Ritz question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Ritz question atau perumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang keempat, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah green competitive advantage memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah green competitive advantage memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi? Yang ketujuh, apakah green competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi? Next, apakah tujuan penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui citra perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui green competitive advantage terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Lalu yang keenam, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi dari penelitian ini yaitu dalam kasus tadi ini fokus dalam menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, green competitive advantage terhadap kinerja lingkungan, serta peran kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, green competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori dalam penelitian ini yaitu yang digunakan stewardship theory, di mana menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, teori stewardship ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit. Next, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Grand teorinya yaitu stewardship, di mana hubungan stewardship teori dalam penelitian ini terdapat pada ekonomi performance, yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Kritik, peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan grand teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian ini. Buatlah kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini. Variabel X1 yaitu kinerja lingkungan, variabel X2 citra perusahaan, variabel X3 kinerja sosial perusahaan. Variabel X3 lagi, green competitive advantage berpengaruh pada kinerja ekonomi atau variabel G. Apakah hipotesis penelitian ini? Hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kedua yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketiga, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi.
Hipotesis yang keempat yaitu keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kelima, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Hipotesis yang keenam, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketujuh yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif, di mana kritik menyebutkan peneliti ini sudah jelas menampilkan rancangan penelitian pada penelitian ini. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini ada economy performance dan pengukurannya, environmental performance dan pengukurannya, corporate image, dan green competitive advantage. Next. Teknik penarikan sampelnya. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017, di mana peneliti ini sudah cukup jelas menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit, bahkan dijelaskan melalui tabel juga. Jenis datanya. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, di mana kritik peneliti ini sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Unit analisisnya yaitu menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Di mana peneliti ini sudah jelas dalam menampilkan unit analisisnya secara eksplisit. Dan uji kelayakan model yang dipakai yaitu uji analisis regresi data panel, di mana kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, di sini terdapat tabel, di mana kritik menjelaskan bahwa peneliti ini sudah jelas menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini hasilnya yaitu hasil uji kelayakan model. Di sini terdapat tabel uji kelayakan model. Next. Apakah simpulan dan keterbatasan dari penelitian ini? Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Next, di sini terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, di mana yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Keterbatasan yang kedua yaitu sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu hanya 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data EFUS, sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Keterbatasan yang terakhir yaitu dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Next,
Implikasi dari penelitian ini, di mana peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Bagi investor dan calon investor, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Nah, sekian review artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.